Baik, boleh kita rekam. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah lebih dari separuh perjalanan, alhamdulillah, dan sudah masuk ke pondasi Baitul Mal. Jadi insya Allah ini pondasi yang ketiga setelah kita kemarin belajar tentang pondasi Baitullah, kemudian pondasi Baitul Quran. Ya. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah disampaikan oleh gurunda kita, narasumber-narasumber kita, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa review, bisa ulang-ulang kembali ya melalui video-video yang sudah kita rekam ya dan kita kirimkan di grup juga insya Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah spesial malam hari ini ya, insya Allah ya Bung Ben akan mengisi ya di setiap sesi pondasi ya. Ada terutama di pondasi Baitullah, Baitul Quran, dan Baitul Mal. Nah, ini adalah pondasi yang sangat penting ya dalam kita untuk membangun masjid yang makmur, berkah, berlimpah. Nah, salah satu banyak ya tantangan yang dihadapi oleh masjid-masjid itu adalah bagaimana masjid kami bisa jadi makmur, bagaimana masjid kami bisa ramai ya kan, bagaimana masjid kami bisa mengajak anak muda ya kan, bisa membantu masyarakat. Nah, ini mungkin salah satu hal yang penting ya, bagaimana masjid kita bisa punya engine atau resort yang besar untuk kemudian menggerakkan banyak orang insya Allah. Nah, ini teknologinya ada ya. Ini salah satu teknologi yang hari ini umat Islam belum maksimalkan ya, belum diaktifasi seperti itu. Hanya berjalan seperti biasa saja, bahkan hanya sekedar seremonial ya kan. Bahkan ada yang hanya setahun sekali ya kan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas nih. Padahal sebagaimana di dalam Al-Qur'an puluhan ya ayat itu yang selalu bersanding ya kan. Yaitu perintahnya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, insya Allah nanti ini materi pondasi Baitul Mal ini Bapak Ibu sekalian yang sangat penting, bagaimana sholat yang senantiasa disandingkan dengan zakat ini menjadi suatu kekuatan umat Islam. Nah, sebelum nanti masuk ke teknologi Ciswap ya yang akan disampaikan oleh gurunda coach narasumber yang lain. Nah, malam hari ini kita membahas dulu tentang apa itu Baitul Mal. Nah, alhamdulillah ini akan disampaikan oleh Kiai Beni Sulistyo atau Bung Ben ya. Nah, alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Bung Ben. Waalaikumsalam Bang Gun. Alhamdulillah. Ya, lagi siap materi. Oh, siap ya Bung Ben. Alhamdulillah. Insya Allah malam hari ini ya kita akan mendengarkan ya. Mungkin sebelum kita mulai ada dari sahabat PMB 6 ya yang ingin membacakan tilawah, atau dari santri surau sahabat muda, atau dari Masjid Al-Fatah. Silakan ada. Biasa saya anak-anak dari At-Taqwa belum hadir kayaknya nih. Oh, Kang ini ya. Afwan Ustaz, lagi banyak PR katanya. Masya Allah, ini banyak PR. Enggak ngikut PMB dulu katanya. Masya Allah, siap. Nah ini dari Surau Sahabat Muda, silakan. Ya. Surah apa Ustaz? Ya, kita ngulang-ulang lagi surah At-Taubah aja. Surah At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 17-18. Ya, 17-18.
surau sahabat muda. Ada aplikasi Ustaz atau enggak? Silakan. Iya Ustaz. Ya, silakan. 18. Innama ya'muru. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asha ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumat dhalimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sudah. Barakallah Kang Hamid atas tilawah yang sudah dibacakan. Semoga apa yang kita dengar ya, ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan kita, menambah semangat kita, menambah motivasi kita ya untuk semakin semangat dalam membaca Quran ya, semakin semangat untuk memakmurkan masjid Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah izin Allah sudah 70 ya, 70 peserta yang berkumpul malam hari ini, yang juga sudah banyak juga yang mungkin nonton bareng ya malam hari ini. Nah, insya Allah selama hari ini kita akan mendengarkan materi perdana tentang fondasi Baitul Mal. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita ya Bung Ben. Baik, assalamualaikum ya Bung Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama pakai baju putih nih ya Bung Ben. Baik, alhamdulillah ya Bung Ben, malam hari ini kita akan masuk ke fondasi Baitul Mal ya kan, salah satu fondasi yang sangat penting untuk kita memakmurkan masjid Allah. Nah, insya Allah malam hari ini materi perdana yang akan disampaikan Bung Ben, dan ini semakin memperkuat lagi pilar-pilar yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu pilar Baitullah, kemudian pilar Baitul Quran, dan malam hari ini kita akan masuk ke pilar Baitul Mal ya Bung Ben, insya Allah. Baik ya Bung Ben, mungkin kita akan mulai pemaparan, setelah itu nanti sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Ibu Ben, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bang Gun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan materi baru tentang Baitul Mal. Ya, materi Baitul Mal ini insya Allah itu menjadi engine utama untuk kita untuk mendukung menggerakkan masjid kita menjadi masjid bilioner. Masjid yang betul-betul bilioner ya, masjid yang bisa menerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, namun Baitul Mal ini hanya sekedar engine. Kalau senjata itu dia menjadi senjata utama, meriam utama, ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa digerakkan, ya sama saja. Dia hanya sekedar berfungsi sebagai besi saja, besi tua, ya. Maka kemudian manusianya paling penting. Nah, perihal manusia kemarin sudah kita bahas di materi sebelumnya tentang Baitullah, ya, tentang Baitul Quran. Itu dua fondasi itu, ya, itu dalam rangka untuk pembinaan manusia. Manusia yang apa? Manusia yang sujud tunduk kepada Allah. Manusia yang apa? Manusia yang ingin bersihkan diri. Manusia seperti apa? Manusia yang tidak merasa soleh tapi merasa banyak salah. Manusia yang apa? Manusia yang terdidik dan terpimpin, ya, terpimpin dan terdidik. Manusia yang apa? Manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Manusia yang apa? Manusia yang hidupnya ya dari masjid ke masjid. Manusia yang seperti apa? Manusia yang punya kemampuan untuk memimpin. Ya, memimpinnya seperti apa? Ya, seperti ayah yang memimpin anak-anaknya. Itu materi Baitullah dan Baitul Quran. Nah, hari ini kita masuk kepada engine, ya, kepada motor penggeraknya. Kalau misalnya dua fondasi itu kemanusiaan itu tidak bisa kita bereskan, sehebat apapun materi ini, Baitul Mal ini, ya, dia tidak akan bisa berfungsi untuk memakmurkan masjid-masjid kita, ya. Nah, akan banyak materi di Baitul Mal ini, cuman saya hanya berikan pengantar saja supaya nanti coach-coach yang lain, ya, yang akan memandu sahabat-sahabat sekalian itu ketika menyampaikan materi bisa lebih dong, ya, lebih bisa dipahami, ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya izin share screen, Bang Gun. Siap ya, Bung Ben. Oke. Jadi materi kita tentang pengertian sejarah dan prinsip-prinsip pengelolaan Baitul Mal. Ya, mudah-mudahan ini materi nanti saya akan share materi ini kepada sahabat-sahabat sekalian dan nanti insya Allah akan dipelajari lebih detail lagi. Ini saya akan berikan serba umum lah ya, serba umum. Baik sahabat-sahabat sekalian. Dasarnya ini, ya, dalam surat At-Taubah Allah berfirman, ya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini At-Taubah 18, ya. Ini udah pernah kita bahas, beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir maksudnya. Kita percaya pada hari kiamat. Apakah hanya sekedar itu? Tidak, ya. Ini yang paling penting. Yang kedua, tetap mendirikan sholat. Berarti di masjid kita itu, ya, harus ada aktivitas sholatnya, ya, tidak berhenti. Kalau misalnya dia berhenti gitu, ya, tidak ada selama 5 waktu minimal itu tidak terlaksana, maka akan sangat sulit kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, ya. Nah, kemudian menunaikan zakat, ya, kemudian dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, menunaikan zakat inilah, ya, wa ataz zakata, ya, inilah yang perlu, ya, kita siapkan di masjid-masjid kita, ya. Di sini jelas Allah mengatakan, ya, bahwa orang-orang, ya, untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu, ya, itu ada syaratnya, yaitu orang-orang, ya. Berarti orang-orang itu seperti apa? Orang yang beriman kepada Allah hari kemudian, ya kan, orang yang mendirikan sholat dan orang yang menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Orang yang menunaikan zakat ini siapa? Ya pengurusnya, ya masyarakat masjidnya, jamaahnya. Nah, problemnya adalah, ya, masjid-masjid kita hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, tapi tidak menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menunaikan zakat. Padahal zakat ini, ya, kewajibannya sama dengan kewajiban mendirikan sholat, ya. Bahkan di era Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, orang-orang yang tidak membayar zakat atau menghindar dari pembayaran zakat itu diperangi. Kenapa?
Karena membayar zakat itu sama dengan menolong agama Allah. Dalam bentuk apa? Untuk mengopenin, untuk memelihara, untuk memuliakan fakir miskin, ya. Kemudian gorimin, fisabilillah, ya, mu'alaf dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Nah, masalah kita di situ, teman-teman sekalian, ya, kita tidak pernah menyediakan tempat bagi umat untuk membayar zakat, sekedar melaksanakan sholat saja. Dan ada skenario, ya, untuk melupakan, untuk membuat umat Islam ini lupa dengan persoalan zakat ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah dasarnya kenapa kemudian kita bicara tentang Baitul Mal, ya, karena ada kewajiban menunaikan zakat, dan ini menjadi persyaratan, ya, untuk kita bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Apakah bisa kemudian masjid kita makmur tanpa ada fasilitas untuk menunaikan zakat? Jawabannya tidak mungkin. Kalau sekedar untuk menunaikan sholat, ya bisa. Tapi untuk makmur nanti dulu, ya, nanti dulu. Nah, jadi ini menunaikan zakat inilah yang kita perlukan untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Baik, ini otokritik, ya, kita tak pernah melayani umat melaksanakan kewajiban bayar zakat. Pelayanan zakat di masjid kita dilakukan setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun hanya dalam seminggu terakhir. Terlalu, ya, terlalu. Ya. Yang kedua, kita tak punya uang untuk melayani fakir miskin, anak yatim, fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf, gorimin. Ya salah sendiri. Kalau misalnya kita kepengen melayani fakir miskin, ya, nggak punya duit, nggak punya kas, masjid nggak punya kas, anak yatim nggak bisa minta beras, fisabilillah bingung mau ke masjid mana, karena semua orang mengatakan tidak punya uang, walaupun ada uang di kasnya, ya. Tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan bagi para muzaki atau orang-orang yang punya uang, harta, benda, ya, untuk memberikan zakat. Ya, terus kita mengatakan kami nggak punya uang untuk melayani fakir miskin, anak yatim. Ya salah sendiri. Ya, padahal itu sudah dijadikan Allah sebagai SOP di masjid-masjid yang ingin makmur. Ya, ini otokritik kita. Ya, kita mau masjid kita makmur tapi tak mau menjaga SOP dari Allah. Ini kita harus mengucapkan astagfirullah. Ya, kita minta ampun kepada Allah. Ya, kita kepengen punya masjid makmur tapi tidak mau menggunakan SOP Allah ini. Apa SOP Allah itu? Menyediakan layanan bagi para muzaki untuk membayar zakat. Ya. Nah, ini otokritik kita bagi masjid-masjid di seluruh Indonesia yang hari ini belum punya pelayanan untuk masyarakat membayar zakat. Kalaupun ada, ya setahun sekali diberikan waktu. Mestinya setiap saat, ya, mestinya. Ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan kita tak mau mengurusi umat Rasulullah. Ya, astagfirullahaladzim. Mari kita istighfar. Ya. Jangan-jangan kita tak mau mengurusi umat Rasulullah. Ya. Rasulullah saja mau mengurusi umatnya. Kita ini siapa? Kita nggak mau mengurusi umat Rasulullah. Ya. Baik, sahabat sekalian. Kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang pengertian Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Ya. Nah, ini yang pertama lagi trending topik beberapa minggu yang lalu, ya, tentang ACT. Ya, sahabat-sahabat sekalian mungkin pernah mendengar dan mengikuti, ya, tentang persoalan ACT. Nah, di situ disebutkan ACT adalah sebuah lembaga filantropi, ya, dengan berbagai macam berita dan bumbu-bumbunya. Saya juga nggak ngerti nih mana yang benar mana yang salah. Tapi hari ini, ya, ACT yang sudah banyak bantu umat itu sedang mengalami persoalan hukum, ya. Nah, ACT itu adalah lembaga filantropi. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, kita nggak paham, ya. Tapi ACT diklasifikasikan sebagai lembaga filantropi. Ya, demikian juga dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sekarang saya tegaskan, Baitul Mal yang kita bahas pada malam hari ini, ya, itu bukanlah lembaga filantropi. Memang Baitul Mal mengurusin fakir miskin, gorimin, dan segala macam. Tapi Baitul Mal tidak sama dengan lembaga filantropi. Ya. Yang dimaksud dengan lembaga filantropi ini basisnya Barat, ya, peradaban Yunani. Ya kan, falsafahnya itu humanisme. Bahkan juga menggunakan falsafah kristologi. Ya. Filantropi ini berasal dari kata filan dan tropi, tropos. Ya. Filan itu cinta, ya. Kemudian tropi itu manusia.
Jadi konsepnya cinta pada manusia, ya, filantropi. Ada definisi lebih terminologis ya tentang terorganisir ya, kemudian juga berkelanjutan. Itulah yang disebut dengan lembaga filantropi. Jauh sebelum filantropi diterapkan di negara-negara barat, Islam sudah menerapkan ya bagaimana kemudian masyarakat-masyarakat yang berada di lapisan bawah itu bisa terselesaikan. Ya. Lewat apa? Lewat distribusi zakat. Ya. Lewat distribusi zakat. Lewat apa lagi? Lewat distribusi infak sedekah. Lewat apa lagi? Lewat teknologi wakaf. Ya. Bagaimana kemudian wakaf Al-Azhar itu bisa memberikan beasiswa bagi mahasiswa di seluruh dunia. Itu juga filantropi. Tapi orang-orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan itu motifnya bukan sayang pada manusia, tapi melaksanakan perintah Allah. Ini bedanya di sini. Jadi Baitul Mal ini kita bikin karena kita taat dan patuh pada perintah Allah. Allah suruh kita sholat dan menunaikan zakat. Ya, kita sebagai pengurus masjid, ya, itu wajib ya menyediakan fasilitas bagi umat untuk menunaikan zakat. Kalau kita memberikan dia fasilitas hanya setahun sekali, ya kita sudah tidak taat pada perintah Allah. Ya. Terus Baitul Mal ini apakah sama dengan filantropi? Tidak sama. Tidak sama, ya. Ada kesamaannya, tapi Baitul Mal tidak sama dengan filantropi. Ya. Ada beberapa filantropi ini kok kita kategorikan ada yang namanya di bawah perusahaan-perusahaan untuk CSR. Dan seringkali kita juga mendengar filantropi ini ya itu didirikan dalam rangka untuk sebagai bagian dari salah satu kegiatan kewirausahaan sosial atau socio entrepreneur. Memang untuk pekerjaan gitu. Ya seperti LSM itu ya, itu untuk pekerjaan. Apakah sah diperbolehkan dalam syariat? Boleh, nggak ada masalah. Apakah diperbolehkan oleh undang-undang negara? Boleh. Ya. Itu bukan sebuah kemaksiatan, bukan sebuah tindakan pidana. Ya. Cuman Baitul Mal beda. Ya, kita membuat Baitul Mal bukan karena perintah negara, bukan karena sayang, bukan hanya sekedar sayang kepada manusia dan kemanusiaan, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Ya. Nah, ini di sini basicnya beda. Yang kedua, Baitul Mal ini berbasis pada masjid. Loh kok usah gitu? Karena Baitul Mal Rasulullah itu berbasis pada Masjid Nabawi. Ya, Baitullah, kemudian Baitul Mal. Nanti kita akan bahas. Maka kemudian dalam pengertian di Indonesia ada istilah BAS dulu ya, Badan Amil Zakat. Ini adalah Baitul Mal, ini bukan filantropi. Lalu ada dulu pernah kita dengar basis. Ya, itu adalah Baitul Mal dan bukan filantropi gitu. Jauh sebelum ada filantropi sudah ada lembaga-lembaga ini. Ada juga Lazis yang terkenal itu misalnya Lazismu. Itu sebenarnya Baitul Mal. Ya. Dan beda dengan filantropi. Beda dengan filantropi. Nah, sahabat sekalian, itu tadi. Yang kedua apa? Ini adalah kotak amal. Ya, tadi kita bait al-mal. Ya. Nah, bait al-mal ini sebenarnya definisi secara harfiahnya itu rumah mal, rumah harta. Ya. Nah, hari ini masjid-masjid kita itu menggunakan istilah kotak mal atau dalam bahasa Indonesia kemudian disebut dengan kotak amal. Ya, dikasih A. Ya, sebenarnya dasarnya adalah kotak mal. Ya, kemudian ditulis kotak amal. Ya. Nah, kotak amal inilah yang hari ini digunakan oleh sebagian besar masjid-masjid di seluruh Indonesia. Ya, ini kita sebut dengan kain celengan semut. Kenapa kain celengan semut? Lubangnya seperti semut, nggak bisa masukin duit banyak-banyak, gitu ya. Ya, jumlahnya terbatas. Ya, nah, beda dengan ya ini kain celengan semut nih. Kelemahannya adalah daya tampungnya terbatas. Ya, waktu donasinya seminggu sekali saat Jumatan saja. Donaturnya hanya dari jamaah terdekat yang melaksanakan sholat Jumat atau mengikuti kajian-kajian di masjid kita. Ya. Kemudian karena kotak ini benda mati, ya, kain celengan semut ini kelemahan tidak ada silaturahmi dan interaksi. Dikasih uang 1.000 ya nggak ada yang mengucapkan terima kasih. 100.000 nggak ada yang mengucapkan terima kasih. Ya, ini persoalan, tidak ada interaksi. Ya. Kemudian ini nggak bisa mengedukasi apapun karena bukan manusia. Beda dengan Baitul Mal, nanti kita akan jelaskan. Kemudian
tidak bisa proaktif, misalnya mengingatkan, ayo bayar zakat gitu. Ini kotak amal ini nggak bisa lakukan itu. Ya. Nah, ini Baitul Mal masjid. Ini kita sebut dengan kencelengan raksasa. Ya, besarnya ya jauh lebih besar dibandingkan kotak mal. Maka Rasulullah menyebutnya rumah mal, rumah harta. Ya, ini Baitul Mal masjid, ini kita sebut dengan kencelengan raksasa. Ya, semuanya bisa masuk. Ya. Ini keunggulannya sahabat-sahabat sekalian, kencelengan raksasa. Ya. Ini bisa lubangnya besar. Ya. Kemudian bisa menampung ya, minimal tuh ada 3, ada 4. 4 harta umat. 1 zakat, yang kedua infak, yang ketiga sodakoh, yang keempat wakaf. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu ini. Ya. Nah, keunggulannya adalah 1, daya tampung tak terbatas. Ya. Daya tampung itu mau berapa triliun saja itu karena di rekening nyimpannya itu orang bisa transfer dalam jumlah besar. Ya, bahkan kalau misalnya mau langsung cash pun pakai koper gitu kan, rumah mal bisa menampung, tapi kotak mal nggak bisa. Waktu donasinya setiap saat, kapanpun misalnya ingat subuh, ya pagi, siang, malam, sore. Kalau kita punya kencelengan raksasa ini, orang-orang itu bisa memberikan hartanya setiap saat. Kemudian asal dari donatur atau muzakinya bisa dari manapun, bisa borderless. Ya, kami di sini di Masjid Kapal Munjalan, donaturnya bisa dari Jakarta, dari Medan, dari Aceh, bahkan kemarin itu banyak dari Hong Kong dan Malaysia, karena Ustaz Lukman sering berkunjung ke sana. Di Jepang juga, ya dari manapun bisa. Tapi kalau misalnya kotak mal nggak bisa, ya. Dan kemudian ada silaturahmi dan interaksi karena ada customer service-nya, ya. Kemudian juga ada sistemnya, ya. Ada edukasi juga karena Baitul Mal harus mengedukasi masyarakat. Kalau kotak mal nggak bisa mengedukasi. Kemudian lebih bisa interaktif dan proaktif. Ya. Nah, ini keunggulan kencelengan raksasa. Nah, inilah kencelengannya. Ada zakat, ini kencelengan sendiri. Besar, ada rekeningnya sendiri. Ya. Sekarang potensi zakat di Indonesia itu kabarnya ada 200 triliun, 260 triliun. Ya. Kemudian yang sudah dikolek ya sekitar 70 triliun. Ya. 70T ini kalau misalnya masjid-masjid teman-teman ya itu dapat 1%-nya saja itu Masya Allah tabarakallah. Ya, tapi kalau kotak mal nggak bisa menampung zakat. Lalu ada kotak infak, ini juga bisa dari mana-mana. Nanti kita pelajarin infak itu apa. Ada sodako, ada wakaf. Dan ini satu kesatuan di Baitul Mal, nggak terpisah, ya, terpadu, terintegrasi, termanajemen dalam satu atap. Inilah yang kita sebut dengan Baitul Mal. Ya, baik. Secara deskriptif ya, ini bisa saya jelaskan. Ya, kita punya Baitul Mal, kantor Baitul Mal itu 2 tingkat, teman-teman sekalian. 2 tingkat tuh kira-kira tingginya sekitar 8 meter. Ya, nanti kalau teman-teman tadi saya dengar ada yang kepengen berkunjung ke Masjid Kapal Munjalan, nah ini nanti kita akan hantarkan untuk melihat rumah mal kita, rumah harta kita. Tingginya 8 meter karena 2 tingkat. Tingkat pertama 4 meter, tingkat kedua 4 meter, 8 meter. Ya. Lebarnya sekitar 10 meter, ini satu kapling saja. Ya. Jadi sekitar 80 meter persegi. Ya, kita punya rumah ya. Nah, kencelengan Jumat teman-teman sekalian, itu tingginya paling lebar 30 cm, tingginya 20 cm. Nah, ini kalau misalnya saya gambarkan ini seperti ini nih. Sebuah masjid tuh biasanya punya 2, 4 atau 6 kencelengan. Ini kalau ditumpuk uangnya tetap nggak bisa menandingi rumah mal. Jauh lebih besar Baitul Mal. Nah, sekarang tinggal pilih. Ya, teman-teman kepengen menjadi masjid bilioner, ya, tapi hanya bergantung pada kotak mal. Itu mustahil. Apa? Mustahil. Ya. Ingin menjadi masjid bilioner harus bikin rumah mal atau Baitul Mal atau kencelengan raksasa. Kepengen menjadi masjidnya meraksasa, ya harus punya kencelengannya raksasa. Ya. Kalau ingin masjidnya menyemut kecil, ya udah pakai kotak mal saja. Ini sekarang tinggal pilihan, ya, tinggal pilihan. Tapi saran kami, ya, kalau Anda kepengen punya masjid yang punya aset omset, ya, miliaran, kemudian juga berkontribusi berlimpah, bikinlah Baitul Mal, bukan kotak mal.
Ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian, kembali 4 fondasi menuju masjid bilioner, ya. Ini Baitul Mal ini adalah salah satunya. Kemarin kita sudah Baitullah, Baitul Quran, nah ini Baitul Mal. Nanti kita akan bahas Baitul Muamalah. Inilah yang akan menjadi fondasi-fondasi yang kita gunakan ya untuk membangun masjid bilioner, masjid yang beraset beromset miliaran. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian. Ini sudah pernah kita bahas. Baitul Mal ini maksudnya di wilayah Hablum Minan Nas. Hablum Minallahnya kemarin sudah kita bahas. Ya, hari ini kita bahas Baitul Mal. Itu Hablum Minan Nas. Tidak perlu kita bahas lagi, sudah pernah saya bahas sebelumnya. Baik, ini sejarah Baitul Mal. Sahabat-sahabat sekalian perlu paham dari mana sih sejarah Baitul Mal? Ya. Ini cikal bakal dan konsep Baitul Mal. Istilah Baitul Mal memang tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, tapi telah digunakan oleh Rasulullah ya setelah perang Badar 624 Masehi. Nanti kapan-kapan kita bahas sejarah ini. Yang kedua, Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Ya, yang tadi sudah saya bahas. Ya. Yang ketiga, Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat al-makan, ya, untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Ya, kalau misalnya kita karena masjid itu bukan negara, ya pendapatan masjid. Ya. Baitul Mal juga tempat untuk mengelola dan mendistribusikan ghanimah. Ini zaman dulu ya. Ini konsep awal Baitul Mal. Ghanimah ini harta rampasan perang. Zakat mal, zakat fitrah, wakaf, jizyah. Jizyah ini pembayaran dari non-muslim untuk menjamin perlindungan keamanan. Dan kemudian khoroj, pajak atas tanah atau hasil dari usaha mengusahakan tanah. Sewa misalnya gitu. Ya. Ini dulunya konsep awalnya seperti ini. Ya. Kemudian dasarnya gimana? Bagaimana kemudian harta ini didistribusikan? Ini ada di surat Al-Anfal ya, ayat 41 ya. Ini orang-orang yang harus diselesaikan lewat Baitul Mal. Kemudian di surat At-Taubah ayat 60. Jadi sudah ada dasarnya ya. Bukan kita bikin-bikin, bukan kita mengada-ada. Nanti pembahasan ini nanti silahkan dibuka ya. Ini target-target atau sasaran-sasaran untuk ya mendistribusikan harta umat yang diserahkan kepada Baitul Mal. Ya, ada Rasul dan keluarganya, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Kemudian ya untuk fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, berarti amil ya, para mu'alaf ya. Kemudian budak ya, kemudian orang-orang yang berhutang atau gorimin, kemudian untuk yang berada di jalan Allah fisabilillah ya. Kemudian untuk mereka yang sedang menangani persoalan muamalah atau transaksi keuangan di kalangan umat Islam. Ya, ini Baitul Mal awal. Baik. Ini sejarah Baitul Mal, Baitul Nabawi, Baitul Mal Masjid Nabawi itu didirikan di tahun 623 Masehi. Ya, berarti sekitar 400 tahun yang lalu, ya. Di Indonesia itu sebelum ada Baitul Mal PMI ini, ya, kita pernah mendapatkan pemahaman tentang Baitul Mal wa Tamwil. Apa itu Baitul Mal wa Tamwil? Nanti kita akan bahas. Ya. Ini bukan Baitul Mal yang orisinil, yang seperti Baitul Mal Rasulullah. Baitul Mal wa Tamwil ini adalah semacam koperasi simpan pinjam. Ini tahun 1984. Ya, tahun 2001, 2011 ya, Indonesia mengeluarkan peraturan. Ada Basnas namanya, Badan Amil Zakat Nasional. Dari Basnas ini ada Lasnas, ada LAS, ya LAS itu tingkat provinsi, Lasnas itu tingkat nasional, ya. Kemudian ada UPZ, Unit Pengumpulan Zakat, ya. Kemudian Indonesia juga mengeluarkan undang-undang namanya Undang-Undang Wakaf, ya. Kemudian berdirilah BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya. Badan Wakaf Indonesia. Kok ini Basnas, ini BWI. Nah, kita mendirikan Baitul Mal PMAY itu tahun 2014. Kita berusaha untuk menyingkirkan ini, maksudnya ini simpan pinjam, kepengen membuat seperti Rasulullah. Inilah yang diminta oleh Kiai Lukman dengan Ustadz Nur Hasan di tahun 2014. Saya saat itu nggak ngerti apa itu Baitul Mal, tapi saya diminta untuk membantu Kiai Lukman dan Haji Muhammad Nur Hasan tahun 2014. Ya. 1 bulan saya setiap hari diskusi dengan beliau berdua, kemudian saya merumuskan tentang Baitul Mal PMMI ini, kemudian saya sampaikan ke Kiai Lukman dengan Haji Muhammad Nur Hasan, dan sesuai.
Apa itu yang dibikin oleh Baitul Mal PMI 2014? Hanya disuap saja, nggak ada tamwil. Jadi ini Baitul Mal PMI ini Baitul Mal no tamwil, nggak ada simpan pinjam. Ya. Nah, kemudian tahun 2016 kita berdiri namanya Baitul Mal Munjal Indonesia, BMI. Inilah yang hari ini nama yang kita pakai secara resmi. Ya, tahun lalu 2021 ya, kita mengajak masjid-masjid yang ikut pelatihan Masjid Billionaire untuk bikin Baitul Mal berbasis masjid. Nah, karena sudah ada istilah Baitul Mal wa Tamwil, maka kita sebut Baitul Mal berbasis masjid itu sebagai Baitul Mal Masjid atau BMM. Ya. Kita berharap lewat pelatihan ini sahabat-sahabat semua itu bisa memiliki Baitul Mal Masjid. Nanti mungkin ada BMM Surau Perjuangan, BMM Masjid Perjuangan, BMM Masjid Sahabat Muda 1, BMM Masjid Sahabat Muda 2 Malang misalnya gitu ya. BMM Masjid apalagi yang ikut-ikut di sini nih. Ya, silakan dipakai. Kalau orang tanya ini Baitul Mal wa Tamwil kah? Ini BMT kah? Bukan, ini BMM. Apa yang maksud dengan BMM? Baitul Mal berbasis masjid. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sobat sekalian prinsip-prinsip Baitul Mal yang orisinil yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan kemudian kita praktekkan di Masjid Kapal Menjalan. Ya. Pertama, no tamwil, tak ada pinjaman untuk bisnis. Jadi tidak ada simpan pinjam, itu nggak ada. Itu bahkan mendekati riba ya. Uang orang disimpan di situ, nggak tahu orang yang tanpa sepengetahuan orangnya kita pinjamkan ke orang lain. Ya, kalau Baitul Mal orisinal tidak ada tamwil. Dan ini menjadi sumber konflik di mana-mana. Beberapa masjid yang kita lihat ada tamwil ini itu jadi masalah. Orangnya awal-awal ketika butuh uang, mereka ke masjid, begitu ditagih hutangnya, malas lagi ke masjid. Ini sumber konflik. Ya. Nah, fungsi Baitul Mal orisinal ini hanya 4 saja: menghimpun, menyimpan, mencatat, dan mendistribusikan. Ya, menghimpun, ngambil dari masyarakat, ya, menyimpan, disimpan sebentar, ya, kemudian dicatat siapa dari siapa, kemudian didistribusikan. Ya. Jadi kalau kami di Masjid Kapal Munjalan, ya, hari ini omset 1 miliar, 1 miliar juga habis di bulan depan. 2 miliar habis. Ya. Gitu. Jadi ini istilahnya itu Baitul Mal terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nanti akan dijelaskan oleh Kiai Lukman tentang DNA Baitul Mal. Ya, ini Baitul Mal terima kasih namanya. Kok Kiai Lukman mengatakan ini Baitul Mal apa? Baitul Mal terima kasih. Apa itu Baitul Mal terima kasih? Ya terima kasih, terima kasih gitu. Jadi 0 saldonya. Ya, nah ini sudah kita praktekkan selama 8 tahun di Masjid Kapal Menjalan. Ya, nah Baitul Mal yang orisinal ini berorientasi pada sosial kemanusiaan dan siasa. Sosial kemanusiaan berarti ya untuk fakir miskin, gorimin dan segala macam tadi sudah saya jelaskan, juga siasah. Misalnya untuk mu'alaf supaya mereka lebih dekat kepada Allah. Ya. Nah, belakangan di Masjid Kapal Munjalan atas instruksi Kiai Lukman mendirikan MPC, Mustahik Productive Center. Itu siasah juga. Banyak kita tebar-tebarkan harta umat kepada orang, kemudian orang itu tidak mendekat kepada Allah, malah semakin menjauh. Nah, sekarang kita beda ya, dari zakat itu kita lebih menohok orang-orang yang produktif yang mau mendekat kepada Allah, dan atas izin Allah mereka yang telah menerima zakat kemudian berubah dari mustahik, dari penerima zakat kemudian menjadi muzaki. Ini terjadi di Masjid Kapal Munjalan. Ya. Sekarang tiap bulan mereka bisa menyumbang ke Baitul Mal 6 juta. Awalnya kita kasih beras, sembako dan segala macam, kemudian diajarkan Al-Quran, dibina, akhirnya menjadi muzaki, malah bisa menyumbang. Tadi kami rapat majelis kepengasuhan, Kiai Lukman bawa 1 kantong keripik pisang. Saya tanya sama Kiai Lukman, Pak, ini dari siapa nih? Beliau bilang, ini dari Mustahik Produktif. Mereka sudah bisa bikin keripik pisang dan dititipkan ke Munjalan Mat untuk dijual. Dan enak sekali rasanya gitu. Nah, mereka karena sudah dapat sembako, dapat bantuan makanan ya untuk kebutuhan sehari-hari atau dalam 1 bulan ya, mereka bisa berpikir ya untuk lebih produktif lagi. Kemudian Baitul Mal tidak berorientasi pada bisnis. Jadi nggak ada laporan untung rugi teman-teman sekalian. Ini Baitul Mal itu bukan lembaga bisnis. Ya, kami laporan keuangannya berapa yang diterima, berapa yang diberikan. Dah itu aja, nggak ada laporan untung rugi, nggak ada sisa. Ya, Baitul Mal kami juga nggak punya aset gitu, karena asetnya yang kita gunakan adalah asetnya masjid. Ya, nah, jadi pemasukannya murni jiswab. Ya, kemudian di era Rasulullah itu lebih radikal lagi. Ya, itu hanya diberikan waktu 3 hari saja. Ya,
untuk menghabiskan harta. Kami dulu meniru ini tapi nggak mampu. Karena misalnya mengumpulkan beras 850 ton, 3 hari harus habis, itu bingung caranya. Akhirnya dibikin 1 bulan baru habis. Ya. Kemudian Baitul Mal ini mendistribusikan kembali kekayaan umat lewat zakat dan wakaf. Jadi misalnya saya mewakafkan mobil ke Baitul Mal, ke masjid dicatat oleh Baitul Mal. Bisa nggak saya menggunakan mobil itu? Ya bisa gitu, selama untuk kegiatan fisabilillah. Nah, bedanya adalah dulu ketika hak miliknya hanya saya saja yang menggunakan, sekarang boleh digunakan oleh orang lain. Jadi hartanya itu nggak kemana-mana. Ya, itu hanya mendistribusikan kembali kekayaan umat. Nah, ini terakhir tadi sudah saya jelaskan, bukan lembaga filantropi. Ya. Nah, ini catatan tentang sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah di Baitul Mal ya, setelah perang Badar, Rasulullah menugaskan aku dan mengingatkan aku untuk bagi-bagikan harta atas segala sesuatu pada hari ketiganya. Tidaklah datang harta atau makan kepadaku selama 3 hari, kecuali Rasulullah SAW ya selalu mengingatkannya agar segera didistribusikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta umat di sisi beliau. Jadi nggak boleh banyak-banyak ditahan. Ya. Nah, ini peringatan juga kepada takmir masjid, pengurus-pengurus masjid yang berbangga-bangga diri, ya, menyimpan uang di bank, nggak pernah disalurkan, ya, nggak pernah disalurkan kepada umat, ya, itu harta umat. Oh, ini kan akadnya untuk pembangunan. Sudah benarkah, ya, itu yang uang Jumatan itu untuk pembangunan? Ya. Coba dirubah deh akadnya. Dirubah untuk juga kemanusiaan atau kemaslahatan yang terkait dengannya. Jadi bisa untuk kompeni juga manusia-manusia yang lain. Ya. Ini cerita seorang sahabat, ya, namanya Hanzalah bin Saifi, ya, yang juga seorang khotib Rasulullah. Ya. Baik. Ini karakter Baitul Mal, nanti silahkan dipelajari. Ini saya kutip dari beberapa tulisan. Ya, ini sudah jadi artikel di sebenarnya nih. Ya, nggak perlu saya bahas. Ya, kemudian. Nah ini, yang populer hari ini adalah Baitul Mal wa Tamwil. Ini perlu saya angkat supaya nanti teman-teman bisa membedakan. Nah, apa itu BMT? Ya, BMT itu adalah sebuah lembaga keuangan ya dengan prinsip syariah di Indonesia. Ini dibikin oleh teman-teman aktivis di Masjid Salman Bandung. Ya, mereka mendirikan koperasi jasa keahlian tahun 80. Kemudian koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri tahun 1984. Dasarnya itu koperasi. Koperasi itu adalah badan usaha, ya, badan usaha atau lembaga badan hukum untuk bisnis sama dengan CP, PT dan segala macam. Di sini sudah jelas bahwa BMT ini adalah sebuah lembaga bisnis gitu, walaupun dia berbentuknya koperasi. Ya, itu sudah jelas ya karena dia izinnya itu adalah izin koperasi, bukan izin dari Basnas yang hari ini dikeluarkan istilah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Kemudian ini konsepnya, ini nggak perlu saya bahas ya, ini hanya untuk diskusi ilmiah. Saya lanjutkan. Nah ini saya perlu cerita tentang sejarah berdirinya Baitul Mal Munjal Indonesia. Ini Baitul Mal PMAY, cikal bakal dari BMI yang hari ini punya omset rata-rata antara 9 sampai 10 miliar per bulan. Ya. Jadi kami mendirikan Baitul Mal PMAB sehabis pengajian SMK. Jadi Ustadz Lukman itu bikin pengajian sejak tahun 2012. Ya, SMK itu dulu hanya seminggu sekali, tiap hari Sabtu. Nah, ini kita dirikan pada hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2014. Ya. Ini ada saya, ada Kiai Lukman. Ini masih kurus beliau ya. Ini manajer pertama. Karena kita nggak punya mikrofon, belum punya ya, masih miskin. Ini pakai megafon. Ini megafon ini ya biasanya untuk kita gunakan untuk ngajak anak-anak ya untuk berwisata ya, untuk bikin event ya, ngajakin gerakan infak beras ini mikrofonnya. Ya. Ini soft launching Baitul Mal PMAY tahun 2014 ya. Nah, ini ya. Nah, saat itu ya itu yang kita layanin 6 layanan awal, zakat, infak,
wakaf produktif, simpanan akikah, simpanan umroh, simpanan kurban. Ini orasi ini namanya Bang Ai, ini mantan manajer hotel ya. Nah ini apa namanya postingan saya di FB ya sekitar 8 tahun yang lalu. Nah ini orang-orang yang baru saja membayar zakat infak sedekah biasanya suka berfoto dengan Kiai Lukman. Ini saya pajang untuk kawan-kawan pahami Baitul Mal yang kita ini itu tidak berubah, tempatnya masih sama. Bedanya dulunya itu dibikin di garasi, ini garasi teman-teman sekalian. Nah sekarang ini satu rumah ini kita jadikan kantor Baitul Mal. Saking nggak ada tempatnya nih, ini kota AC ini nggak ada lagi tempat teman-teman. Ini sebelah ini punya rumah orang. Kita nggak mungkin nyimpan kota AC kipasnya itu di rumah orang. Ini kita simpan di depan, nggak ada lagi tempat gitu. Ya, apa adanya. Ya, Bismillah. Ya, niatnya karena Allah. Ya, inilah Baitul Mal kita di tahun 2014. Nah, ada sloganan ini, jembatan amal soleh. Ya, sekarang masih kita abadikan Kiai Lukman, JAS, jembatan amal soleh. Ya. Nah ini kegiatan-kegiatannya ya dulu ya. Ini ya, tadi foto tadi. Ini Kak Novi sekarang juga masih ini bendahara pondok sekarang ini. Ini ada Kiai Lukman ya. Kemudian ada jamaah SMK yang menyaksikan kita meresmikan Baitul Mal. Ini ada To'ya, gunting pita, didoakan sama Kiai Lukman ya. Ini beras tahun 2014 ya, sudah seperti ini. Kok kita ngantar beras itu heroik betul ya. Tapi satu bulannya kalau nggak salah saya di Pontianak itu hanya 1 ton saja. Tahun 2014 hanya 1 ton per bulan ya. Ini manajer gerakan infak beras tahun 2014. Ini lagi ngantarin beras-beras ke pondok-pondok. Ya. Ini Jiswap teman-teman sekalian. Ini setelah menjadi BMI, ini saya pakai data lama saja tahun 2020. Sekarang 2022. Ini 2 tahun yang lalu, bulan September. Nah, inilah daya tampung kencelengan raksasa September tahun 2020. Ya. Ini masih relevan lah, belum terlalu banyak bedanya. Kalau 2022 ini sekitar 9 miliaran. Tahun 2020 itu sekitar 7 miliar. Zakatnya itu 128 juta per bulan. Ini bukan per tahun ya, teman-teman. Infaknya yang besar, karena ada gerakan infak beras, itu 6 miliar lebih. Kemudian wakafnya 800 juta lebih. Nah, ini komposisi pendapatan kita. Kenapa kok simpanan umroh segala macam nggak kita sampaikan? Karena itu hanya simpanan orang gitu. Nggak boleh digerak-gerakkan. Ya, ini yang kita bagikan. Uang yang simpan itu nggak boleh kemana-mana, hanya simpan aja. Ya. Zakat, infak, dan wakaf. Ya, ini total pendapatan tahun 2020. Jadi komposisi seperti ini teman-teman sekalian. Ya, ini gambaran saja. Nah, ini ada prinsip-prinsip pengelolaan Baitul Mal. Ya, apa itu Baitul Mal Notamwil? Layan utamanya penerimaan dan penyaluran jiswab. Jadi terima, kasih, salurkan. Ya, jadi Baitul Mal Munjain Indonesia itu tidak punya aset. Semuanya diberikan kepada orang yang menerima. Ya. Nah, layan tambahannya simpanan. Sekarang masih ada beberapa, tapi belum kita optimasi. Ya. Ada simpanan akikah, simpanan kurban, tapi hanya simpanan saja. Ya. Uangnya tidak boleh diganggu sama sekali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam teknologi Baitul Mal, JIS dan WAP ya itu adalah king and queen. Ya. Jadi zakat infak sedekah inilah yang menggerakkan dakwah. Sementara wakaf itu aset tetap, modal abadi. Hari ini banyak teman-teman yang punya aset wakaf berupa masjid, tanah mungkin, bahkan ada yang punya ambulan, tapi bingung beli bensinnya. Tapi bingung bagaimana menanam pohonnya bagi yang punya tanah. Bingung menggunakan bangunannya untuk hal yang produktif. Kenapa? Karena nggak ada JIS. Maka JIS dan WAP ini ya kan menjadi satu kesatuan. Harus dikelola dengan baik. Ya. Nah ini pengertian dan perbedaan zakat, infak, sedekah. Zakat itu wajib, ya wajib berwujud uang ya atau barang. Ada namanya zakat mal itu, tapi dikonversi juga menjadi barang, misalnya zakat pertanian, zakat peternakan, ya. Ini sudah jelas ada aturannya, ada peruntukannya, ada ukurannya, ya. Nah, ada 2 istilah zakat ini, zakat fitrah dengan zakat mal, ya. Kemudian karena wajib ada hukumannya jika ada umat yang tidak melaksanakan. Infak apa? Infak itu tidak wajib, ya hukumnya sunnah, bisa berwujud uang atau barang. Aturan peruntukan ukurannya longgar. Tak ada hukuman bagi yang tidak membayar infak. Dan infak ini bisa tematik.
Contohnya infak beras. Ya, berupa barang. Jadi orang transfer pakai uang, bukan pakai beras, uangnya kemudian diberikan beras, berasnya disampaikan kepada sasaran. Sedekah sama, tidak wajib, hukumnya sunnah. Berwujud uang, barang, pikiran, tenaga, gerakan. Jadi ini tidak berupa uang saja, sedekah senyum, sedekah tenaga, sedekah pohon. Nah, biasanya ini temporary. Misalnya kami kalau misalnya di bulan Ramadan ada namanya sedekah takjil. Ya. Kemudian ada namanya sedekah akbar. Itu temporary, ya, event lah. Nah, yang terakhir wakaf. Ini juga tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya. Nah, ada istilahnya wakaf barang, ada namanya wakaf uang. Kalau wakaf barang, ya, itu berarti orang mewakafkan tanah, gedung, dan tanahnya, ya, kendaraan. Kalau berwujud uang, ya, misalnya kita ada berencana untuk membeli tanah, harganya 100 juta. Ya udah wakaf, patungan. Ya, katakanlah satu sertifikat, satu petak, 1 meter, dipilah-pilah sebesar 1 juta rupiah. Berarti hanya mencari 100 orang saja untuk membeli tanah, dan tanah itu ditahan. Ini namanya wakaf patungan. Ya. Aturannya longgar berdasarkan kesepakatan untuk akad. Ya. Tidak ada hukuman bagi yang tidak berwakaf. Nah, ini pengertian dan perbedaannya. Nanti kita akan lebih dalami lagi. Nah, ini penerima zakat teman-teman sekalian. Coba lihat ada fakir, fisabilillah, gorim, ya, amil zakat, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, rikob. Fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, gorimin, ya, gorim, ibnu sabil, amil zakat, rikob. Nah, sahabat-sahabat sekalian, amil zakat inilah, ya, yang bisa kita gunakan, ya, untuk membiayai entitas Baitul Mal, bahkan entitas masjid jika pendapatannya berlebihan. Ya, maksudnya berlebihan tuh misalnya kayak Masjid Kapamun Jalan, 600 orang santri penerima amanah itu, sebagian besar ihsannya itu kita ambilkan dari amil zakat ini. Jadi amil zakat ini bukan semuanya untuk Baitul Mal saja. Ya, Baitul Mal santrinya sekitar 200. Ya udah selesaikan 200 orang itu. Ya, sisanya, ya, itu dikembalikan ke masjid, kemudian kita distribusikan untuk membiayai yang lain. Di amal pendidikan, di amal usaha, itu kita berikan di situ. Ya. Boleh nggak? Boleh, karena diperbolehkan oleh syariah. Ini amil zakat ini maksudnya yang mengurus zakat. Ya. Gitu. Ini 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, fitrah dan zakat mal. Ya. Baik, sahabat sekalian. Ini prinsip dasar pengelolaan Baitul Mal. Ada infak dan sedekah untuk semua. Ya, sasaran memberi infak bukan orang yang mampu, tapi untuk orang yang mau. Ya. Jadi kita cari orang yang mau, berarti perlu edukasi. Ya, kumpulkan orang yang mau, doakan, dibuat database dan komunikasi. Ini prinsip dasar pengelolaan Baitul Mal. Jadi gimana cara dirikannya? Mudah. Ya, tinggal bikin Baitul Mal saja. Hari ini pun bisa dideklarasikan. Ya. Kemudian jangan meminta. Ini prinsip-prinsip dasarnya. Terima kasih tadi sudah jelaskan. Laporkan, ini yang paling penting. Jadi jangan sekedar terima kasih, tapi juga laporan. Biar Baitul Mal kita itu bisa dipercaya oleh umat. Ya. Nah, pelan-pelan orang-orang yang sudah memberikan infak ini, infak sedekah ini, awalnya infak sedikit 1.000 sehari, kayak misalnya kapal Mujalan itu ada GIB 1.000 sehari saja. Ya kan? 1 bulan 25.000. Ya. 1 bulan kan 30 hari harus 30.000, 4 hari libur. Ya. Nah, nanti banyak yang ikut, pelan-pelan diajak berzakat. Ya. Umat harus diajarkan yang ringan-ringan dulu. Ini cara Kiai Lukman mengelola Baitul Mal, ya. Ini resepnya. Ya. Kemudian setelah itu pelan-pelan mereka yang sudah terkumpul, ya, diajak berwakaf. Ayo wakaf yuk, gitu. Itu caranya. Ini prinsip dasar pengelolaan Baitul Mal. Jadi mudah teman-teman sekalian. Ini sebuah ilustrasi sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya bagaimana Jiswa itu bekerja sehingga bisa membuat masjid kita itu menjadi masjid yang miliaran, beraset dan beromset miliaran. Ini sebuah ilustrasi pada saat saya mengantarkan putri saya sekolah di Gontor. Ya, di Gontor itu kita beli air minum. Air minum itu mereknya Amidas Gontor. Saat itu saat membeli minuman ini, ya, ini 1 liter teman-teman sekalian, harganya Rp4.000. Saya beli di depan ada minimarket, tapi mereknya beda. Mereknya merek Aqua kalau nggak salah saya.
harganya itu Rp7.000. Ya. Ada perbedaan Rp3.000. Ya, lebih murah. Padahal secara fisik sama saja. Lalu saya tanya dengan koperasi santri, apakah kalian dapat untung dari menjual ini? Dapatlah, kalau nggak dapat nggak mungkin kami jual. Berarti mereka sudah dapat keuntungan. Berarti berapa biaya produksinya ini? Pastilah di bawah 4.000. Kok bisa murah? Saya pikir saya seperti itu. Akhirnya saya selidikin. Ya, hampir setahun saya selidikin ini dari alumni Gontor. Ternyata ya usaha ini sangat menguntungkan. Bahkan salah satu andalan dari pondok pesantren Gontor. Terus bagaimana mereka itu bisa menjual memproduksi barang ini menjadi barang yang dengan biaya sangat murah? Ya, jawabannya adalah ya teknologi G-Swap. Terus gimana? Tanahnya tanah wakaf, nggak perlu beli, nggak perlu ngajukan uang ke bank. Mesinnya mesin dari wakaf. Ya, mata airnya mata air wakaf. Ya, gedungnya untuk meletakkan mesin wakaf. Ya, santri-santrinya yang ngerjakan santri. Santrinya dibayar menggunakan dana zakat. Ya. Kemudian apalagi? Ya, untuk modalnya itu dipotongkan dari dana amil, diinvestasikan lagi. Itu murah sekali. Dengan cara seperti itu, bahkan tidak mengambil untung pun Gontor berani. Sehingga ketika berhadapan-hadapan harus bersaing secara bebas, nggak mungkin produk-produk kaum muslimin itu bisa kalah di pasaran. Mustahil. Karena dia nggak punya riba, ya tidak menggunakan modal dari modal komersial. Inilah yang kemudian juga kita tiru di Masjid Kapal Munjalan, sehingga kita punya banyak usaha dengan menggunakan teknologi G-Swap ini. Belasan usaha sekarang di Masjid Kapal Munjalan, dan alhamdulillah atas izin Allah tidak ada satupun yang tutup. Walaupun 2 tahun dihajar pandemi. Tidak ada memberhentikan karyawan, tidak ada yang tutup. Walaupun mungkin berkurang keuntungannya, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Sementara ya banyak perusahaan hebat pada saat pandemi itu tutup semua. Ketika kita tanya ternyata terjebak pada riba, ya. Baik. Ini ilustrasi yang kedua. Ya. Kata The Book Guinness of Record, ya, James Watson ini adalah seorang guru terkaya di dunia. Ya, katanya kekayaan dia ini seorang guru 211 triliun kalau dirupiahkan. 200-an triliun, ya. Saya menyangkal ini. Menurut saya guru yang paling kaya di dunia itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Beliau ini mendirikan Muhammadiyah. Ya, hari ini kekayaan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 1.000 triliun. Ada ribuan sekolah, ribuan panti asuhan, ratusan universitas, ratusan pelayanan kesehatan, bahkan ribuan masjid di seluruh Indonesia, ya kan, puluhan ribu, jutaan hektar, ya kan, tanah. Itu kalau dinilai, sahabat-sahabat sekalian, lebih dari 1.000 triliun mungkin. Jadi James Watson itu nggak ada apa-apa dibandingkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bedanya apa? Si Watson ini menggunakan uang yang disimpan sendiri kekayaannya. Sementara Haji Ahmad Dahlan, ya, guru ini, ya, itu diserahkan pengelolaan kepada umat, diwakafkan, nggak diambil sendiri. Maka dia abadi sampai sekarang. Saya wallahu alam, apakah masyarakat juga bisa menikmati kekayaan si Watson ini? Tapi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang kita masih bisa menikmati. Ya, ada kampus, rumah sakit dan segala macam. Inilah perbedaan orang Islam dengan non-Muslim. Ya. Sahabat sekalian, ini contoh-contoh dari kegiatan BMI. Ya, ini kita menggunakan cara komunikasi yang betul-betul profesional, ya, betul-betul modern, ya, betul-betul ikut seperti cara-cara pemasaran lembaga bisnis. Jadi harus baik, harus bagus, ya. Nah, ini kapan-kapan, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada istilah infak tematik. Ya, teman-teman bisa gunakan ini. Ini contoh infak tematik. Infak ini bisa ditematikan. Misalnya gerakan infak beras, sedekah akbar. Ini contoh-contoh ya, hadiah untuk muslimah. Ini semua yang ada di Masjid Kapal Munjalan. Ada invasi infak, santri berprestasi. Ada santri sehat, ada santri berbagi takjil, ini sedekah. Ya, ini gerakan infak gandum untuk Palestina. Ya. Ini juga temporary, nonton bareng santri. Ya, ini ngajakin santri-santri nonton di 21.
Ya, ada iftar akbar. Ya, ini setahun sekali. Nah, iftar akbar ini itu sifatnya sedekah karena temporary. Nah, ini cara kita mempacking infak-infak tematik harus jelas, ya. Apa bentuknya, akadnya seperti apa? Ini ada akadnya anak yatim, penghafal Quran dan fisabilillah. Ya. Jadi orang-orang yang sudah yang ingin bergabung sudah tahu akadnya untuk apa. Kok ini akadnya untuk muslimah? Yang muslim boleh nggak disalurkan? Nggak boleh. Ya, gitu caranya. Ini invasi, infak untuk santri berprestasi. Boleh nggak untuk buruh misalnya, untuk tukang becak? Ya boleh selama itu dia berprestasi. Kalau nggak berprestasi nggak boleh. Ya, untuk dibiayai. Nonton bareng santri, ini sebuah akad juga. Boleh nggak digunakan untuk apa? Untuk nyewa futsal misalnya. Lapangan futsal nggak boleh, hanya untuk nonton saja. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini bisa dikopas di masjid kapal, di masjid-masjid teman-teman, tapi ya dibedain karena ini sudah ada hakinya semuanya. Ya, misalnya gerakan infak beras masjid, ya boleh aja bikin ya. Nah, sahabat sekalian, ini contoh-contoh lembaga yang lain bikin namanya Hijrah Box. Ya, ini punya Hijrah Peduli. Ya. Ada infak gizi ini dari Masjid Kurir Langitnya Kiai Sahid untuk santri penghafal Al-Qur'an, ini akadnya. Ini untuk penjaga masjid dan orang-orang butuhkan, ini akadnya. Ya. Kemudian transfer rekening, ini infak-infak tematik. Ya. Baik. Apa modal utama untuk membangun Baitul Mal? Ya, modal utamanya adalah niat baik. Sahabat-sahabat sekalian harus meluruskan niat. Ya, niatnya niat baik, bukan untuk mencari keuangan, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari kekayaan, tapi niat baik. Yang kedua, database orang baik. Ya, dari Baitul Mal ini ada database orang baik. Ya, kemudian database jiswab umum plus database jiswab tematik. Ya, nah dari sinilah kemudian kita olah, dan inilah yang kemudian akan kita konversi menjadi aset wakaf yang akan memungkinkan masjid-masjid kita bertumbuh menjadi masjid bilioner, masjid yang beraset dan beromset miliaran. Bagaimana praktiknya? Ini saya jelaskan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini perkembangan omset BMI dan aset serta SPA di Masjid Kapal Menjalan. SPA ini bukan SPA baca ya, tapi SPA, santri penerima amanah. Ya, jumlah omset di Baitul Mal itu bertumbuh berbanding lurus dengan aset dan jumlah SPA. Perhatikan 2012. Seingat saya, ya, pendapatan per bulannya nggak lebih dari 100 juta. Ya. Asetnya 1,5 miliar. Ini modalnya ya awal start Masjid Kapal Munjalan. Jumlah SPA-nya orang yang bekerja di masjid itu lebih kurang sekitar 10 orang. Ya. Tahun 2018 satu bulan itu omset Baitul Mal, ini sudah berdiri Baitul Mal, 2012 belum berdiri Baitul Mal, ya. 2018 sudah berdiri Baitul Mal, satu bulan 1 miliar, sekitar 12 miliar per tahun. Ya, asetnya bertumbuh menjadi 15 miliar. Ada orang wakaf tanah, wakaf gedung, rumah baru, dan seterusnya. Kalau di total sekitar 15 miliar. Jumlah SPA kita 2018 50 orang. Ya. Lalu sekitar 4 tahun kemudian, tahun 2022, ya, omsetnya itu lebih kurang rata-rata sekitar 9 miliar per bulan. Kalau dikalikan 10, dikalikan 12, ya kurang lebih 100 miliar lah. Ya. Kurang lebih 100 miliar per tahun. Asetnya itu 300 miliar. Ya, dari 15 ke 300 miliar. Ini kurang lebih seperti ini, belum dihitung benar-benar. Nanti akan ada sekitar audit ya. Kemudian jumlah SPA-nya berapa? Sekarang 600 orang SPA. Ya, 200 bertebaran di seluruh Indonesia, 400-nya ada di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Ya. Ya. Nah, jumlah ini teman-teman sekalian sudah cukup untuk memastikan setiap hari ada orang sholat jamaah di Masjid Kapal Munjalan. Kenapa ini yang diandalkan? Karena sekitarnya adalah orang-orang non-muslim. Jadi pasti ramai sudah. Ya. Ini pentingnya ya kita mengembangkan omset di Baitul Mal. Pertumbuhannya akan mengembangkan aset dan berkembang, bertumbuh ya, dan berdampak kepada jumlah santri di Masjid Kapal Munjalan. Baik, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan bagi sahabat-sahabat peserta Masjid Bilioner yang ke-6 ini untuk mendirikan Baitul Mal. Ya. Kalau teman-teman tidak memiliki Baitul Mal, jangan harap masjid teman-teman bisa bertumbuh menjadi masjid bilioner, masjid yang beraset, beromset miliaran,
masjid yang berkah berlimpah. Ya, makasih. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mengampuni kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Ya, dan kalau ada yang salah saya minta maaf. Jika ada kebenaran semata-mata datang dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan Bung Ben ya tentang prinsip-prinsip sejarah ya kan, dan definisi dari Baitul Mal ya, dan kemudian profil dari Baitul Mal Munjalan Indonesia beserta dengan yaitu beda antara Baitul Mal dengan filantropi. Ya. Baitul Mal kita adalah Baitul Mal yang berbasis masjid, bukan Baitul Mal yang mungkin selama ini mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan istilah BMT. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan yang nanti ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya, bisa berdiskusi secara langsung, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah juga bagikan link ya tentang Baitul Mal Masjid. Alhamdulillah dari pelatihan Masjid Billionaire ini update terakhir untuk sampai PMB 5 ini sudah ada 190-an member ya untuk Baitul Mal Masjid. Mudah-mudahan nanti di PMB 6 ini bertambah lagi masjid-masjid yang mendirikan Baitul Mal, insya Allah ya Bung Ben. Semoga nanti semakin banyak masjid-masjid yang mendirikan Baitul Mal Masjid, sehingga nanti ini bisa menjadi suatu kekuatan ya, kekuatan umat Islam ya, sehingga nanti orang ketika sulit datangnya ke masjid, pengen cari pekerjaan datangnya ke masjid, kalau lapar datangnya ke masjid, kalau lagi ada masalah datangnya ke masjid. Nah, jadi masjid menjadi solusi permasalahan keumatan hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini dari Masjid At-Taqwa mungkin ada yang ditanyakan nih. Wah, ramai ini ngumpul. Jamaah Masjid At-Taqwa, silakan. Selesai bikin PR-nya kayaknya. Ini bapak-bapaknya nih. Assalamualaikum Mas Gun. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat. Udah Amin. udah sampai Pontianak ya? Sudah sampai Pontianak, Pak. Alhamdulillah. Sempat mampir ke At-Taqwa, Bang Gun? Ya. Iya, Masya kemarin Allah. mampir. Masya Allah. Bagikan Quran Ya. kemarin Bung Ben, Quran dari Masjid Kapal Munjalan, kebetulan ada Quran wakaf untuk santri itu kan. Masya Allah. Yang biasa anak-anak ngaji kemarin kan kita janjikan kasih hadiah. Quran sama Ya Mas Gun, kata kawan-kawan lidah buaya sama kopinya enak katanya. Itu sinyal-sinyal untuk minta lagi tuh kayaknya tuh. masih Kita ada nggak dikirim tuh? lagi. Atau udah habis? Udah habis ya? Atau datang aja langsung, datang ke Pontianak. Insya Allah. Amin. Doanya Mas Gun sama Ustadz. Mungkin saya mungkin saya akan nanya satu aja nih. Kami ini kan masih belum punya ini ya, apa ya istilah yang menentukan ini apa ya, pengambil keputusan itu kan harus satu orang. Kita masih bingung bagaimana caranya menentukan di antara kita ini kan. Ya biasanya walaupun ada takmir cuman kalau nggak ada kita usulan-usulan juga mau ngambil keputusannya mesti ngundang kita juga gitu. Nah sekarang supaya yang lain ini harus apa sami'na wa ata'na gitu kan harus ada kayak figurnya Ustadz Lukman gitu kalau di Kapal Munjalan tuh. Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ini berarti tentang ini ya, imam atau ayahnya. Mengambil keputusan yang harus diikuti. Mungkin nanti Bung Ben mau ditampung dulu ya Bung Ben. Atau langsung. Apa langsung aja, Bang Gun. Pak siapa tadi ya dari Masjid At-Taqwa? Alamiran Ustadz. Pak Almiran. Ya. Pertanyaan ini sering diajukan ya. Bagaimana? Saya kemarin sedang mengajukan sebuah konsep untuk narasi Masjid Bintang 5. Ya, lagi saya ajukan ke Lukman. Saya sedang susun dengan Ustadz Lukmanul Hakim tentang masalah ini. Nah, ini mudah-mudahan saya minta doanya supaya bisa cepat. Nanti kita akan sampaikan ke masjid-masjid.
Nah, salah satu poinnya yang karena ini menjadi kendala hampir semua masjid yang ikut Masjid Pioneer. Betul ya Pak ya? Yang punya masalah kayak gini coba raise hand. Saya kepengen tahu. Nggak ada otoritas ya. Bingung mengambil keputusan ya. Coba ada berapa orang yang di sini? Pengurus masjid. Atau semuanya sudah solid semua kepemimpinannya? Ini yang sudah solid yang sudah hadirin Ustaz. Ya. Ya. Ya, solid secara berjamaah tapi bingung pemimpinnya. Kata Kiai Lukman ada 2 solid itu. Pertama, solid melilit dengan solid diatur. Sudah diatur. Sudah diatur ya. Ini takwa yang mana nih? Solid melilit atau solid diatur? Melilit insya Allah ya, solid melilit ya. Mudah-mudahan solid melilit ya. Ustaz Aziz jadi imamnya ya. Jadi gini Pak Imran. Ya, Ustaz. Ya semua yang sedang punya gairah yang sama, misi yang sama, kepedulian yang sama ya. Itu dianggap aja semuanya pimpinan. Mau 10 orang, 20 orang. Nggak ada yang pengurus-pengurus itu nggak ada. Seksi-seksian nggak ada. Semuanya adalah pimpinan. Nah, pimpinan ini definisinya apa? Pimpinan ini adalah definisinya Dewan Syuro yang menjaga stabilitas dari masjid. Jadi nggak boleh ada demokrasi. Ini rekomendasi kita ya. 10 orang itu kemudian kalau misalnya memang tokohnya yang kritis lagi ada 20 orang. Ya suka ngomel-ngomel, suka apa? Kritis udah jadikan mereka. Kalau dia peduli kan jangan musuhin orang-orang yang suka ngeritik masjid itu. Jadikan pimpinan saja udah. Biar dia pecah di pimpinan, jangan pecah di masyarakat. Itu loh. Diskusi ya kan pimpinan. Nah, pimpinan ini adalah Dewan Syuro. Kalau saya bilang dengan Dewan Syuro kan mereka pada nggak mau. Udah Bapak ini pimpinan. Nah, gitu. Ya, pokoknya pemimpin masjid lah pokoknya. Ya, siapa aja yang mau terlibat, orang kaya, orang kritis, pokoknya orang-orang yang peduli. Orang-orang yang suka ngeritik itu sebenarnya peduli juga gitu. Cuman nggak tahu caranya untuk berbuat. Udah jadikan pimpinan saja. Pokoknya semua orang pimpinan sekarang ini. Ya, Nah, baru kemudian diajak musyawarah. Ini untuk menyelesaikan keputusan-keputusan teknis ya. Janganlah sampai kemudian kita musyawarah terus. Ya. Kita harus rumuskan ya komitmen. Kita ini mau menuju masjid seperti apa sih? Harus ada Baitul Qur'annya. Oke. Apa bentuknya? Pengkajian 5 kali dalam 1 minggu. Apalagi benahi perayaan Baitullahnya, karpetnya harus bersih, kasih minyak wangi, WC-nya bersih dan segala macam. Ketiga, untuk Baitullah ini kan pelayanan Jumat, ibadah-ibadah harian itu harus hidup. Ya, anak-anak harus diberikan fasilitas. 4 dan seterusnya sampai kemudian itu yang untuk Baitullahnya, Baitul Qur'annya tadi sudah. Sekarang Baitul Malnya harus ada Baitul Mal. Siapkan tempat untuk Baitul Mal. Nah, untuk Baitullahnya lagi tugasnya membuat rumah untuk pengasuh. Ya kan? Apalagi nah itu dijadikan program, dimusyawarahkan oleh pimpinan. Setelah itu yang sudah disepakatin itu harus dieksekusikan. Nah, ketika mau dieksekusi ini, tunjuklah 1 orang untuk menjalankannya. Bisa di antara 10 atau 20 orang itu tadi, atau kalau nggak ada yang mampu, cari orang yang hebat. Dan orang ini harus 24 hours di masjid. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa maksimal. Ketika dia nggak mampu, ganti cari yang lain. Nah, ketika dia 24 jam di masjid, ya teman-teman harus tahu diri lah. Dia nggak kerja kemana-mana, ngurusin masjid. Dapurnya harus selesai, anak-anaknya harus dirawat, dikasih kendaraan supaya izah masjid juga bagus. Ini membawa nama masjid tapi nggak dibelikan kendaraannya butut, ya kan? Apa namanya joknya sobek-sobek, apa bannya sudah gundul, ini gimana gitu? Dia membawa izah masjid, belikan kalau bisa belikan mobil sudah, pikirkan 10 orang itu 20 orang itu ya berkorbanlah sebagai ayah. Jadi ayahnya banyak masjid itu. Tapi yang mengeksekusi rumah tangganya ada 1 orang. Tapi pimpinan ini juga bukan sekedar hanya mikir doang. Ya kan? Tapi ikutlah mengeksekusi. Saya juga pimpinan di Masjid Kampung Jalan, tapi juga ngasih makan ayam. Ya nebas juga. Ya azan juga kalau nggak ada yang azan pas gitu ya. Ya kan? Ya eksekusi gitu. Turun ke HTNIS ya nyapu juga. Dulunya kamu nyapu, nyuci piring. Sampai sekarang juga kalau misalnya nggak ada,
Ya kita nyuci piring, tapi dimarahin sama santri. Pada takut itu kan. Dosa-dosa langsung diambil gitu kan. Saya ke dapur aja ini. Padahal saya mau, nggak ada masalah. Karena saya ayah. Biasa gitu. Nah, pimpinan itu adalah ayah. Ya, tapi pada saat mengeksekusi, ibu lah istilahnya. Di bagian rumah tangga tuh ibu. Yang ngurus rumah tangga. Yang di depan tuh ya ayahnya. Gitu. Nah, nanti apa hal-hal yang sudah disepakati itu udah dijalankan. Nanti diperiksa seminggu sekali musyawarah. Yang ini apa nih masalahnya, nih kendalanya di mana? Kurang orang. Udah nanti saya bantu gitu. Pimpinannya harus turun dong, nggak hanya mikir doang. Nah, pimpinan itu fungsinya bukan sekedar sebagai lembaga legislatif atau lembaga penasehat. Itu nanti kita terjebak lagi dengan cara berpikir orang barat yang membuat kita rusak gitu. Mentang-mentang Dewan Syuro hanya mikir doang, mikir pun nggak bisa gitu kan, nggak mau kerja gitu. Itu kan seperti anggota dewan. Dibayar mahal-mahal, disuruh mikir. Padahal otaknya juga tumpul kan gitu, nggak bisa mikir. Apa nih gitu? Ya eksekusi lah. Ini kita hanya rumah tangga. Coba lihat di rumah tangga kita itu. Nggak ada legislatif, nggak ada eksekutif. Ya semuanya legislatif, semuanya eksekutif gitu. Cuman yang sehari-hari memutuskan rumah tangga itu harus ada salah satu yang bayarin listrik, siapa segala macam itu harus ada yang eksekutifnya. Nah, karena yang diurusi banyak orang, kalau rumah tangga kan hanya sedikit orang kan, paling anak 4 dengan pengasuh gitu kan. Tapi kalau masjid kan banyak, ya dia harus lebih kencang gitu, berikan perhatian, ada suatu organisasinya, maka dibikinlah pengurus. Nah, teman-teman membantu sebagai pengurus, menjadi pimpinan juga, jadi pengurus juga, ya kan? Disuruh jadi pimpinan, nanti saya bisa sekretaris nih, ngerti administrasi, ya sudah jadi sekretaris pengurus itu, harus sami'na wa ata'na pada amirnya, gitu, kepada yang sudah ditetapkan. Sudah, daripada bayar orang kan mahal-mahal lagi kan, ya kan? Saya bisa desain nih, saya bantu, tapi hanya wilayah desain saja, nggak usah yang lain-lain, nggak usah mikirkan yang lain-lain. Nanti dikritik temannya yang ngurusin kearsipan, nggak kayak gitu. Ngeritiknya pada saat di pimpinan itu, Syuro. Pada saat kita bekerja sholat jamaah, ya udah kerjakan, ruku-ruku, sujud-sujud gitu kan. Ya, untuk masalah apa yang harus dikerjakan itu musyawarah. Gitu. Nah, fungsi eksekutif tadi itu sebagai pemberi aba-aba. Sekarang kita ngerjakan Baitul Mal, semuanya keroyokan. Ngecat apa segala macam sampai selesai. Sekarang kita membangun rumah pengasuh, udah royong situ. Semua 20 orang pimpinan harus terjun juga langsung. Aba-aba. Ngecat pintu semuanya. Satu hari selesai. Bikin pagar semuanya. Itu kehebatan umat Islam. Ya. Nah, ini sedang saya contohkan juga di Pondok Tani. Saya juga sedang dipasari satu buah masjid. Kami punya 2 masjid di Masjid Kapal Munjalan ini. Satu masjidnya itu masih belum clear akadnya. Tapi beberapa waktu yang lalu sudah clear. Ya, ini dalam kondisi 0. Ya. Sama seperti masjid bapak-bapak lah, sepi apa segala macam. Nah, coba kita gunakan teknologi ini. Ya, alhamdulillah saya juga punya percontohan. Bisa nggak kita punya omset dan aset miliaran? Ya, caranya itu kita konsolidasikan semuanya. Kemarin baru saya turun mengkonsolidasikan para pimpinan. Ya, semua SDM harus turun langsung ikut memakmurkan masjid-masjid Allah. Insya Allah bisa lebih cepat. Gitu kira-kira Pak Ali Imron. Ini agak panjang jawabannya supaya bisa lebih paham teman-teman. Makasih Ustaz. Ya. At-Taqwa siapa direktur eksekutifnya? Direktur eksekutif Masjid At-Taqwa. Kalau nggak ada berarti PMB ini nggak ada gunanya. Terima kasih Ustaz, semoga ini jadi ilmu bagi kami ini yang ada di Masjid At-Taqwa. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini Masjid At-Taqwa ini nggak pernah absen nih ya Bung Ben. Ya. Terus malam. Nanti saya kirimin hadiah dari saya. Khusus. Ya, mudah-mudahan nanti ada ini Pak, direktur khususnya CEO masjidnya. Nah, ini kan yang udah berkumpul inilah nanti jadi Dewan Suronya ya Bung Ben ya. Mulai dulu, nggak mesti harus kayak teman-teman nggak bisa mencari seperti figur kayak Lukman gitu. Ya di dunia ini kayak Lukman hanya 1 orang Pak, nggak bisa. Ya Rasulullah 1, Abu Bakar 1, Utsman bin Affan 1, nggak bisa ada 2 gitu. Masing-masing itu beda zaman, beda orangnya. Apakah masjid-masjid seperti Masjid Kurir Langit di Baru yang juga bisa beraset miliaran? Apakah Masjid Hizbul Yahya ada figur Ustadz Lukman? Apakah di Baru itu ada seperti Ustadz Lukman? Nggak ada, Pak. Berkah Box ada seperti Ustadz Lukman? Nggak ada. Ya, Masjid Muslim Bilioner yang ada di Bogor itu juga ada figur Ustadz Lukman? Nggak ada. Masjid apalagi? Real Masjid yang ada di Jogja itu.
Apakah ada orang masjid seperti Ustaz Lukman? Nggak ada. Kita inilah Allah tunjukkan. Ini loh, kalau kawan kamu masuk surga, ayo berkorban jadi ayah, jangan takut. Nggak mesti harus hafal Quran, nggak mesti harus lulusan dari Gontor. Saya ini siapa Pak Ali Imran? Nggak ngerti apa-apa, baru 2 ayat aja saya hafal tuh. Harus surat At-Taubah 17-18. Yang lainnya mah nggak bisa. Saya hanya santri Iqra 5 di Masjid Kapamun Jalan. Tapi ya karena ya sadar saya ini nggak bisa apa-apa gitu ya. Banyak kesalahan masa lalu. Berani aja lah. Ya pakai kopiah apa segala macam. Terpaksa Pak, terpaksa karena kepengen masuk surga gitu. Nggak ada cara lain gitu. Nggak ada cara lain. Mau ngapain lagi? Masa mau masuk surga lewat partai politik harus menjadi gubernur dulu? Terlalu berat gitu. Ini mudah betul wasilah masuk surga. Kerja sekarang, kita mati sampai kiamat nanti mengalir amal jariahnya. Mudah betul. Jadi sayang betul kalau teman-teman itu menjadikan masjid sebagai lahan konflik, lahan untuk mencaci maki, lahan untuk unjuk diri atau menyombongkan diri. Nggak ada gunanya. Kita gunakan sebagai wasilah untuk masuk surga. Sudah itu. Ayo sama-sama kita. Tak temenin, tak kancani. Sama-sama masuk surga kita ya. Sesuai ya, Bapak sekalian. Kemarin saya sampaikan Bung Ben mau dibawa kemana peserta PMB ini, orang-orang masjid ini. Jawaban kayak Lukman itu kan bukan sesuatu yang teknis. Ya udah bawa ke surga aja semuanya. Jadi itulah visi besarnya ya Bung Ben ya. Bawa orang ke surga. Ayo gitu. Ayo. Ya apa aja alat yang kita punyai, yang penting masuk surga, gitu aja cara pikirnya. Ya itu Khalid bin Walid tuh katanya nggak hafal Quran juga, hanya bisa kulhu aja tuh beliau. Tapi dijamin masuk surga dengan tombaknya, dengan panahnya. Ya ayo. Yang jadi masalah ada ketika kawan-kawan tuh merasa hebat. Itu masalah. Aku paling hebat, masa malah nggak hebat. Karena masjid itu tempat untuk mensucikan diri, tempat orang-orang yang ingin menebus kesalahannya. Justru rendah hati itu yang akan memakmurkan masjid, bukan merasa hebat. Ayo saling merendahkan ego. Itu aja syaratnya. Nah, kayak Lukman tuh, karena itu juga beliau itu bisa jadi pemimpin. Ismu Yahya seperti itu juga. Apa hebatnya? Maksudnya gini, berapa juz mungkin Kiai Sahid misalnya? Enggak ada, Pak. Berapa ribu hadis yang dihafal oleh Kiai Rendi untuk Masjid Berkah? Enggak ada. Ya, karena semangat aja nih kepengen masuk surga. Udah itu aja. Ayo mari masuk surga sama-sama. Gitu. Ya gitu ya Bang Gun ya. Siap, masyaallah. Barakallah. Berkah nanti Masjid At-Taqwa. Baik, kita lanjut dulu ke Masjid Babul Huda. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum Bung Ben, Bang Gun, rekan-rekan sekalian, peserta pelatihan PMB 6. Ini dari Aceh, dari Lusmawe Aceh. Masya Allah. Ya, ingin bertanya, alhamdulillah, terima kasih luar biasa pengetahuan kami dapatkan dari Bung Ben ini dan dari rekan-rekan sekalian. Yang ingin kami tahu juga tentang Baitul Mal yang terbentuk ini, langkah-langkah pertama apa yang harus kami lakukan, seperti apakah untuk legalitas itu dari pemerintah apa diperlukan atau tidak, atau hanya dengan kita kumpulkan masyarakat atau yang orang-orang baik. Langkah apa kira-kira yang perlu kami lakukan, hal-hal yang pertama. Demikian dulu Bung Ben, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Baik. Kalau langkah-langkah, ada banyak langkah persiapan-persiapan karena terkait dengan legalitas. Tapi sebenarnya langkah pertama yang harus betul-betul dilakukan itu adalah bermusyawarah, Pak. Ajak pimpinan, ajak tokoh-tokoh masyarakat, ayo dirikan Baitul Mal bersama-sama. Didirikan atas dasar musyawarah. Itu paling penting. Bahwa kemudian kita butuh yayasan, ya itu karena persyaratan di negara Indonesia saja. Oh persyaratannya harus pakai yayasan, ya udah bikin yayasan gitu. Ya kan? Kalau buka rekening itu nggak perlu yayasan, ya nggak usah bikin yayasan. Mereka minta apa, lembaga, ya bikin lembaga gitu. Nah, yang paling penting itu sekarang itu adalah ya komitmennya, itu langkah pertama. Nanti Pak siapa nih Pak Abdul Jalil. Abdul Jalil. Pak Abdul Jalil.
Pak Abdul Iya. Jalil nanti akan paham sendiri. Ya. Oh, ternyata harus pakai yayasan. Udah bikin yayasan. Oh, begitu. Oh, ternyata nanti harus ke Basnas. Ya udah lapor ke Basnas gitu. Yang penting jalan dulu. Ya. Nah, nanti secara legalitas, ya persoalan legalitas akan dibahaskan. Materi Baitul Mal kan banyak ya, masih banyak ya. Betul, betul. Ya kita akan bahas lagi. Tapi kalau misalnya jawaban teknisnya, ya ada persyaratan yayasan. Satu ya. Yang kemudian yang kedua, kalau mau perfect lagi, harus sowan ke Basnas provinsi atau Basnas daerah. Nanti akan diberikan izin sebagai UPZ. Ya. Iya. Kemudian apalagi buka rekening. Iya, betul. Kan? Nah, Iya. untuk buka rekening itu berarti harus ada penanggung jawabnya. Iya. Kan? Iya. Kemudian bikin struktur, siapa direkturnya, siapa yang bagian promosi, siapa yang bagian penyaluran program. Dah itu aja. Ya, malah kemarin itu ada yang esrim, ada pertanyaan serupa seperti yang disampaikan Pak Abdul. Saya bilang, langkah pertama pergi ke percetakan bikin spanduk. Bikin kasih nama Baitul Mal Masjid Babul Huda. Boleh ya. Siap menerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dah berdiri dia. Takbir, Allahu Akbar, gitu udah terima. Yang penting setiap hari dijagain, jangan sampai pasang spanduk tapi nggak dijagain. Iya, iya. Aja spanduk nggak bisa nerima zakat, Pak. Betul, Orangnya kan yang paling penting kan. Siapa Iya. yang akan habis-habisan ngurus itu. Itu kira-kira Pak Abdul. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan itu Aceh itu sebenarnya satu-satunya provinsi di Indonesia yang pemerintah daerahnya punya Baitul Mal. Ya, benar ya. Ya, ya. Ya, saya pernah ketemu dengan cucunya Daud Berereh di Jakarta. Kebetulan anaknya beliau itu ikut PMB. Nah, saya sowan ke beliau dan beliau sangat senang ada Baitul Mal seperti yang digagas oleh Daud Berereh ya, yang sekarang ini sedang diimplementasikan di Aceh. Ustadz Maimun barangkali. Saya lupa namanya. Anak cucunya Daud Berereh itu namanya Mas Farhan. Beliau sudah wafat. Iya, ya, Farhan. Ya. Ya. Nah, itu tinggalnya di daerah mana gitu. Pokoknya di Jakarta saya dibawa sama Mas Haris kemarin di sana itu. Iya, ya. Ayahnya sampai nangis mendengar kami anak-anak muda itu bikin Baitul Mal seperti yang digagas oleh datuknya gitu. Iya, tapi bedanya Baitul Mal di Aceh itu pemerintah yang punya. Iya, iya. Nah, kalau kami ya kan itu masyarakat yang punya, masjid yang punya. Betul, betul. Ya, harusnya kita belajar dari Pak Abdul nih tentang Baitul Mal. Insyaallah. 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 Ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya. Terima kasih. Ustadz Abdul. Insyaallah. Silakan selanjutnya Bang Rizal kalau nggak salah tadi ya sempat raise hand. Monggo. Terima kasih waktunya Pak Gun. Mau nanya ini tadi kan juga sempat disinggung tentang SPA. SPA kan disupport oleh Baitul Mal. Nah, sebenarnya antara SPA sama Baitul Mal ini mana yang didahulukan? Seperti itu. Karena ketika di tempat kami mau bikin santri, bingung juga terkait operasionalnya ketika belum ada Baitul Mal. Seperti itu. Tapi kalau ke Baitul Mal dulu, nanti Baitul Qur'annya di santrinya kelewat. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pembagian yang asnaf-asnaf tadi, itu apakah perolehan selama 1 bulan itu dibagi 8, jadi dibagi ke 8 sub, seperti itu, atau pengklasifikasiannya seperti apa? Misalnya miskin itu berapa, yang bermin berapa gitu. Atau dari 1 bulan langsung dipecah gitu. Itu aja, Bung Ben. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Teman-teman sekalian, Baitul Mal itu ya masjid. Baitullah itu ya masjid. Baitul Quran itu ya masjid. Ya. Baitul Muamalah, kami punya roti gembul, apa segala macam itu ya masjid gitu. Nah, mereka ini yang mengelola lembaga-lembaga masjid itu. Ya, jadi lembaga-lembaga masjid yang kita dirikan itu adalah lembaga-lembaga yang misinya sama. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Lembaga-lembaga itu ya supaya masjid ini bisa makmur, maka dia harus terpimpin dan terdidik.
Maka yang ngurusnya nggak boleh sembarangan, main comot di jalan, suruh dia jadi ngurus roti gembul, main comot di kampus, jadikan dia dari Baitul Mal, nggak bisa gitu. Dia harus terpimpin. Pertama terpimpin dulu. Terpimpin berarti dia mengakui pemimpin. Ya, berarti dia harus mengakui Kiai Lukman sebagai kiainya. Dan samina wa ta'na, kalau nggak terpimpin tapi nggak mau, dikritik terus pemimpinnya, itu nggak samina wa ta'na. Nah, setelah terpimpin mau akad menjadi ayah, dia mau dididik. Ada nggak orang yang setelah mau santri itu yang kemudian nggak mau dididik? Ya ada. Nggak mau belajar, nggak mau apa. Ya ini nggak bisa berkembang, Pak. Hancur kita. Dibilangin kufur, dia bilang akulah paling hebat. Nggak boleh orang kufur dilampurkan macam, nggak bakalan bisa. Allah yang bilang, bukan kami. Ya, dia bilang demokrasi yang hebat berdasarkan pendapatnya misalnya siapa Francis Bacon atau siapa segala macam. Al-Quran bilang musyawarah gitu. Dia menggunakan pedoman yang lain. Orang seperti ini ya kacau, terus ngotot gitu kan. Nah, ini syirik sudah. Dia menggunakan dasar pemikiran yang lain. Nah, dia harus dididik. Kalau dia mau ikut SOP Allah sesuai dengan, kalau misalnya kita ajukan SOP Quran, kalau dia kepengen bantah silakan dengan Quran juga gitu. Dia terpimpin dengan terdidik. Nah, terpimpin dan terdidik inilah kemudian kita sebut dengan santri. Nah, ketika dia diberikan jabatan untuk mengelola Baitul Mal, kita sebut dengan santri penerima amanah. Gitu ya Mas Bang Rijal ya, cara pikirnya ya. Dia santri, dia belajar di situ. Kemudian diberikan amanah untuk mengelola Baitul Mal. Maka dia menjadi SPA. Oke. Terus dari mana kita membayar SPA? Karena dia santri, pertama, dia adalah golongan fisabilillah, betul nggak? Berhak nggak dia menerima dana zakat? Berhak kan? Ya kan? Nah, karena dia mengelola Baitul Mal, berarti dia juga amil dong. Berhak nggak dia mendapat bagian dari amil? Berhak. Maka dia dapat dua hal, dua sumber. Ya kan? Maka seorang aktivis besar pernah datang ke Masjid Pamunjalan. Pernah saya ceritakan, dia mengatakan ya bahwa komunis yang lebih hebat. Apa hebatnya saya bilang? Sekolah gratis. Dia bilang sosdem di Inggris itu lebih hebat. Kenapa? Sekolah gratis. Saya bilang hebatan Islam. Sekolah di sini malah kami yang bayar kan gitu. Dia jadi santri kita bayar gitu. Ihsannya anaknya kita sekolahkan. Mana yang bisa ngelawan Islam? Dia geleng-geleng betul juga ya. Islam ini yang lebih memakmurkan. Santri-santri di Masjid Pamunjalan tuh ya belajar kan, dia santri kan. Kita kasih amanah untuk ngelola. Dikasih ihsan di situ. Hanya itu saja, tidak. Fasilitas pekerjaan. Hanya itu, tidak. Ya kan? Sakit diobatin. Hanya itu, enggak. Punya anak, anaknya disekolahkan gratis. Anak cerdas dijadikan kader. Itu baru hebat. Dari mana dananya? Ya dari macam-macam. Kalau anak berprestasi, anaknya santri. Ya kan? Dia masuk juga asnaf zakat. Nah, kalau kita menggunakan infak santri berprestasi, kita biayai anak-anak santri itu. Gitu Mas Rijal cara berpikirnya. Jadi mana yang mau didahulukan, Baitul Mal atau yang lainnya? Ya sama aja gitu. Itu semua santri. Dia sedang, inilah bedanya gitu. Baitul Mal itu bukan lembaga sendiri, itu lembaga masjid. Baitul Mal kami itu nggak punya aset. Dia bukannya kerajaan kecil. Dia tunduk dengan Kiai Lukman. Kata Kiai Lukman gitu. Besok kamu berhenti, ganti yang lain. Nggak boleh nolak. Gitu. Dia hanya pegang amanah aja. Santri kok gitu. Semua itu kan punya masjid, bukan punya direkturnya Baitul Mal, bukan entitas, bukan faksi, bukan partai politik. Di masjid kami nggak mengenal seperti itu. Bisa jadi pagi ini tuh dia direktur, besok tuh bisa hanya megang apa aja, lepas jabatannya, bisa nggak bisa. Pernah gitu. Dan saya akan dukung itu, nggak boleh bantah, karena itu keputusan dari ayah Habib. Pasti beliau punya pertimbangan. Ya. Gitu. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi mereka itu adalah orang masjid yang di SPA-kan. Itu. Nah, terus bagaimana teknologi mendistribusikan zakat? Ya, ada dua pendapat. Ini kami juga sedang menggodok ini. Kalau saya ada dua pendapat. Boleh kemudian menyelesaikan mustahik itu dilihat dari masalah yang ada di sekitar masjid. Ya. Jika tidak ada mu'alafnya, berarti ya yang lain itu semuanya dibagi ke penerimanya, fakir, miskin dan segala macam. Ketika nggak ada goriminnya, berarti ada dua yang hilang. Fokus kemana?
Ada yang pendapatnya seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Ada juga yang berpendapat ya tetap harus dibagi 12,5% tuh. Kalau nggak ada, gimana? Cari di mana adanya mualaf itu. Cari adanya gorimin itu. Tetap jatahnya 12,5%, walaupun tidak ada di sekitar masjid. Ya, ini sedang menjadi bahan diskusi di Masjid Baitul Munjalan. Kalau Bung Ben dukung mana? Saya dukung yang kedua. Ya, kalau nggak ada mualafnya cari. Yang penting jatahnya mualaf 12,5%, jatahnya gorimin 12,5%, jatahnya fakir 12,5%. Kenapa saya berpikir seperti itu? Ya, karena zakat ini untuk menyelesaikan persoalan sosial. Ya. Coba lihat, fakir itu persoalan sosial nggak? Persoalan kalau dia nggak dekat sama Allah, dia bisa nekat loh. Ya, orang-orang cacat itu, ya, termasuk juga misalnya jiwanya rusak, orang gila, itu masuk atau zakat. Orang miskin, bahaya nggak kalau nggak diselesaikan? Bahaya, dia bisa mencopet, merampok, bisa bunuhin orang. Ya, siapa lagi? Fisabilillah penting nggak? Sangat penting, ya kan? Daripada mereka itu pintar digunakan oleh orang-orang kafir, lebih baik bekerja di masjid, bayar dia pakai dana zakat gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Bajakin orang-orang bank itu, kamu hijrah, berapa gajimu? Bayar pakai dana zakat gitu. Oh dia pintar kok gitu. Ajar, selesaikan. Itu ya Bang Rijal ya. Jadi ada dua style ya, dan dua-duanya benar. Kalau misalnya saya dimintain pendapat, saya milih yang kedua. Nah, ini kami sedang mengembangkan zakat lagi sebagai program baru ya, akan dikonsentrasikan. Nah, ini kemarin ada sekolah dengan Bang Gun juga dari Baitul Mal itu, saya minta beliau ya untuk belajar betul-betul bagaimana tuh menggunakan teknologi zaman hari ini untuk mengoptimasi penerimaan zakat. Zakat kita masih kecil, potensinya sangat besar. Ya, 70T. Kalau misalnya Bang Rijal itu bisa mengumpulkan zakat satu bulan itu 10 miliar. Berapa dana amil yang Bang Rijal akan kelola? 1M berapa kok 1M? 120 miliar. 120 juta kan? Betul nggak? Kalau dapat zakat 1 miliar. Nah, 120 juta itu ya udah selesaikan Baitul Mal berapa karyawannya, santrinya. Untuk yang ngurusin Baitullah berapa ya kasih aja sudah. Oh, bukan uang kita juga. Ngapain pelit-pelit? Kasih habiskan. Bang Rijal dapat nggak? Ya dapat. Ya, kalau kurang gimana? Ya mimpi lagi gitu. Tadi kan baru rencana, mimpi kan nggak bayar. Ya rencanakan lagi. Kasih aja duit. Gitu ya Bang Rijal ya. Siap. Jadi nggak ada dipisahkan ya. Baitul Mal nggak boleh punya aset. Kecuali sarana. Kalau misalnya Baitul Mal itu ada kita rembukan, boleh nggak dana amil kita gunakan untuk sarana kerja? Itu boleh. Boleh. Untuk beli laptop, handphone. Tapi untuk beli aset nggak boleh. Asetnya punya masjid, bukan punya Baitul Mal. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiik. Tadi maksud saya itu karena misalnya pada kondisi masjidnya masih dalam tahap Baitullah. Nah, mau merangkak ke Baitul Quran, memfasilitasi santri, memberikan pembelajaran kepada santri, nah, itu kan juga membutuhkan operasional seperti itu. Maka di situ kadang saya berpikirnya agak bingung juga, ini mana yang harus didahulukan ya, santrinya dulu, mengadakan Baitul Qur'annya dulu atau Baitul Malnya dulu untuk mensupport kegiatan santri, pembelajarannya dan segala macamnya itu. Ya, berpikirnya itu kalau fondasi itu Mas Rijal, bukan kemudian tunggu Baitullah dulu sempurna, baru kemudian bikin Baitul Quran. Tunggu Baitul Qurannya sempurna, baru bikin Baitul Mal. Bukan seperti itu yang kita maksud dengan sistematika fondasi tadi. Kalau kita bangun rumah, ya, sembari kita bikin fondasi lantai, boleh nggak kita bikin jendela? Boleh. Nggak ada masalah kan? Iya. Ya kan? Masangnya nanti kan gitu. Iya. Ya kan? Saat kita sedang bangun kamar, boleh nggak kita sembari juga, ya kan, merancang-rancang atau membeli semen untuk bikin
toilet misalnya. Nggak ada masalah. Iya. Begitu cara pikirnya gitu. Ya. Iya, Jadi iya. bareng-bareng aja, nggak ada masalah. Oh, sementara ini yang masih pakai infak, belum ada zakat. Ya itu udah baitul mal, tapi masih kencelengan semut. Nah. Gitu kan. Gedein gitu. Tapi itu digunakan, jangan hanya sekedar disimpan di bank. Saya dengar ada triliunan uang pengurus masjid itu di bank. Itu kacau kalau misalnya uang itu disimpan. Gitu. Ya. Terima kasih, Jim. Sama-sama. Gini teman-teman, ada satu narasi ya ingin saya sampaikan. Kenapa kemudian uang itu harus habis? Ya, ini saya cerita tentang bagaimana kemudian Baitul Mal itu bisa memacu kesejahteraan masyarakat. Ini mudah-mudahan teman-teman muda bisa mendengarkan dan bisa semakin semangat untuk mendirikan Baitul Mal. Pada saat perang Badar, ya, tentara Rasulullah yang ikut berperang itu sekitar 300 orang. Tentara kafir ya di perang Badar itu 1.000 orang. Tentara kafir itu kalah. Lalu meninggalkan harta berupa unta, kambing, ya. Kambing itu kan untuk makanan kan? 1.000 orang kan harus makan kambing segala macam, susu apa segala macam itu. Kemudian alat-alat perang, baju perang, dan harta benda yang lain. Ya. Semua dibawa ke Madinah. Oke, semua dibawa ke Madinah. Jika ada kuda, ada onta, ada kambing, ya. Jika pada saat perang itu ada 1.000 ekor kambing, di mana, ya, katakanlah ini logika bodoh aja ya, 1.000-1.000-nya itu adalah betina, ya. Teman-teman akan pilih mana? Itu disimpan saja 1.000 ekor betina itu, atau langsung serahkan ke masyarakat? Bagi orang-orang kafir yang otaknya itu menganggap dirinya pinter, itu disimpan saja di kandang, nggak usah dibagikan ke rakyat. Lalu kemudian kambing ini mati. Ya. Tapi Rasulullah sangat jenius karena dipandu oleh Allah. 1.000 ekor kambing ini dibagikan kepada masyarakat. Maka yang hari ini tahun 2 Hijrah itu 1.000 ekor kambing, ya, di rumahnya 300 orang tadi, masing-masing kan berarti dapat 3 ya. 3 ekor kambing betina kan. Ya. Setahun yang akan datang, masing-masing sahabat itu sudah punya kambing 3 kali 2. Ya, 6 ditambah 3. Jumlahnya sudah 9. 3 kali lipat. Kenapa? Karena kambing betina itu melahirkan 2 ekor. Minimal setahun. Ada yang 2 kali setahun. Tapi itu bodoh saja. Setahun dia beranak 2 ekor. Ya. Lipat berapa kali lipat berarti? Dari 3 ke 9. 3 kali lipat. Maka 1.000 ekor kambing ini akan berlipat menjadi 3.000 ekor. Betul nggak? Hanya dalam jangka waktu 1 tahun. 300 orang ini nggak mungkin mau makan kambing semuanya. Sebagian mungkin akan dimakan, sebagian lagi akan dijual. Kenapa? Karena mereka butuh barang yang lain. Ya, dimakan ya 3 ekor. Sisanya ditukar menjadi tombak, menjadi tanah, bibit kurma, baju dan segala macam. Maka sejahteralah mereka yang awal nggak punya baju gara-gara punya kambing, sekarang bisa punya baju. Awalnya nggak bisa berobat, karena sekarang sudah punya uang, sudah bisa berobat. Akhirnya bertumbuh nggak ekonomi? Bertumbuh. Inilah kemudian yang menjadi alasan kenapa Rasulullah tidak mau menahan harta umat. Ya, 3 hari Rasulullah ya, itu memberikan deadline kepada pengurus Baitul Mal untuk dibagikan semua harta itu kepada masyarakat Madinah. Supaya apa? Supaya masyarakat Madinah punya modal untuk bertumbuh. Celakanya kita hari ini malah justru berlomba-lomba menahan uang itu di bank-bank dan mati di situ. Matilah semua masjid-masjid kita, mati semua umat kita. Andaikan uang itu dikonversi menjadi kambing, dikonversi menjadi pendidikan, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah ideologi Baitul Mal. Kalau teman-teman pikir kota amal, maka otak kita akan sesempit kota amal.
sesempit kencelengan semut. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat terutama untuk kawan-kawan muda yang hari ini sedang mencari strategi pergerakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jawabannya ada di masjid, jawabannya ada di Baitul Mal. Makasih Bang Gun, saya mohon izin istirahat sebentar. Ya Bung Ben. Nanti kita lanjut diskusi lagi. Sekaligus sebagai closing umpamanya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti mungkin kalau misalnya masih ada waktu nanti ya Bung Ben akan baik lagi ya Bung Ben ya. Siap. Ya nanti gini Bang Gun, saya izin dari pagi saya rapat tadi dan ada bahan rapat lagi yang saya siapkan. Ini nanti saya beri materi bonus lagi dah untuk Baitul Mal nih, seperti yang Baitul Mal kemarin. Ya. Reviewnya Bung Ben ya, review. Nah, sedikit aja 2-3 slide terus kita dialog tanya jawab. Siap ya Bung Ben. Saya minta izin hari ini rehat dulu karena pagi-pagi sudah harus ke masjid dan mikir. Nyiapkan materi dulu. Makasih ya teman-teman. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Nanti diskusi macam-macam bisa berlanjut dengan Bang Gun, ada Mas Haris di sini, ada Buya Yasril juga tuh, Masya Allah. Buya Yasril sehat Buya? Alhamdulillah. Masya Allah, rindu. Mudah-mudahan bisa berjumpa. Iya, insya Allah bertemu Ya. juga dalam. Silakan nanti ditemani teman-teman yang lain. Saya izin istirahat dulu Bang Gun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah selalu buat Bung Ben. Alhamdulillah mudah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafian ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk teknis pendirian Baitul Mal ini nanti kita akan ada pendampingan ya, pendampingan khusus dan ada website pendampingan Insya Allah. Nah di situ sudah ada panduan video-video detailnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini nanti kita akan bagikan nanti ya, itu dari Bang Aji nanti Insya Allah di situ apa saja step-step untuk kita mendirikan Baitul Mal. Tapi memang yang paling penting Bapak Ibu sekalian, jadi yang disampaikan Bung Ben untuk mendirikan Baitul Mal itu mudah, ya kan? Pasang aja plang gitu kan. Di sini berdiri Baitul Mal, nah, itu mudah gitu kan. Nah, tapi yang paling penting ruhnya, spiritnya, sama program-programnya. Nah, maka kita juga mulailah membuat program-program kepedulian dulu. Salah satu program makan-makan itu adalah program Baitul Mal. Program rumah sehat itu adalah program Baitul Mal. Program pendidikan, beasiswa pendidikan dan sebagainya itu adalah bagian dari program Baitul Mal. Jadi pelan-pelan kita siapkan dulu program-programnya untuk nanti legalitas ya kan dan sebagainya. Nah itu sambil berjalan ya Insya Allah. Tapi kalau memang bisa bersamaan kenapa tidak? Nah ini yang sering disampaikan oleh Bung Ben, legalitas itu adalah SIM ya kan. Nah, karena kita sibuk nih ngurus SIM, yang penting kita bisa bawa motornya dulu kan. Bawa motor ya kan, nah, udah pandai bawa motor ya kan, nah, nanti bisa sambil dibuat SIM-nya ya kan. Nah, belajar dulu kita bawa motor itu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tentu banyak yang ingin bertanya, banyak yang ingin berdiskusi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bersama teman-teman belajar kita, ada Bang Haris, ada Bang Huda, ada Buya Yasril, dan teman-teman yang lain ya Insya Allah. Jadi ada Dokter Pri juga, Masya Allah ya. Ini nanti sharing-sharing lah Dokter Pri. Ini beliau ini udah punya pondok, punya masjid, ya kan, punya Baitul Mal dan juga punya amal usaha ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing-sharing juga Dokter Pri dari Bandung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mohon izin kita tutup terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita lanjut dengan diskusi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Bukan minggu depan ya. Minggu ini Insya Allah di materi tentang Baitul Mal. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh Kiai Lukman Insya Allah. Baik, Insya Allah kita tutup. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu dari diri saya sendiri. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pengen sharing.